Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 7 untuk menampilkan hasil dari resume buku The New Public Service karya Denhart dan Denhart yang telah kami selesaikan sebagai tugas pengantar ilmu administrasi publik yang diampu oleh Ibu Dr. Lili Erina Magister Sains. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7 yang terdiri dari 5 orang, yaitu Nurlita, Vinisa Septi Melinda, Gaitza Anjali Gavinia Putri, Marisa Novitasari, dan Bella. Baiklah, langsung saja kita menuju materinya. Pada bab 1 dijelaskan mengenai administrasi publik lama dan manajemen publik baru. Administrasi publik lama merupakan suatu sistem di mana pemerintah itu lebih fokus kepada pemberian layanan secara langsung melalui lembaga pemerintahan yang ada, di mana dalam hal ini para administrator publiklah yang bertugas untuk memberikan pelayanan tersebut. Selanjutnya ada manajemen publik baru. Manajemen publik baru merupakan suatu gagasan yang menjadikan terminologi dan mekanisme pasar untuk memandu berjalannya program publik. Pada masa ini, para manajemen publik dituntut untuk membuat suatu inovasi baru agar dapat mencapai hasil atau memprivatisasi fungsi yang sebelumnya telah disediakan oleh pemerintah. Pada bab 2 akan dijelaskan mengenai akar dari layanan publik baru, di mana fokus dari layanan publik baru ini meliputi 1. Teori kewarganegaraan dan demokrasi. Dalam pandangan ini, warga negara akan peduli pada kepentingan publik yang luas dan mereka akan aktif terlibat serta bertanggung jawab untuk orang lain. Yang kedua, model komunitas dan masyarakat sipil. Menurut Gardner dan para ahli lainnya, komunitas didasarkan pada kepedulian, kepercayaan, dan kerjasama tim yang diikat bersama oleh sistem yang kuat dan efektif untuk komunitas dan resolusi konflik. Yang ketiga, humanisme organisasi dan administrasi publik baru. Secara kolektif, pendekatan ini berusaha untuk membuat organisasi publik tidak terlalu didominasi oleh masalah otoritas dan kontrol, tetapi lebih memperhatikan kebutuhan dan kepentingan konstituen internal dan eksternal. Yang terakhir ada administrasi publik postmodern. Dalam hal ini, terdapat banyak perbedaan pendapat yang signifikan antara para ahli teori postmodern. Namun akhirnya terdapat suatu kesimpulan, yaitu pemerintah harus didasarkan pada wacana yang tulus dan terbuka di antara semua pihak, termasuk warga negara dan administrator. Selanjutnya akan dibahas mengenai ide-ide dari layanan publik baru. Yang pertama, melayani warga bukan pelanggan. 2. Mencari kepentingan umum. 3. Nilai kewarganegaraan atas kewirausahaan. 4. Berpikir strategis dan bertindak secara demokratis. 5. Akuntabilitas tidak sederhana. 6. Lebih melayani daripada mengarahkan. 7. Menghargai orang bukan hanya produktivitasnya. Hal tersebut akan dibahas secara rinci pada bab-bab selanjutnya. Pada bab 3 ini membahas tentang melayani warga bukan pelanggan. Artinya, pegawai negeri tidak hanya menanggapi tuntunan pelanggan, tetapi lebih fokus membangun kepercayaan dan kolaborasi antara pemerintah dan warga negara. Adapun aspek penting dari kewarganegaraan demokratis yaitu 1. Kebijakan sipil dan kewarganegaraan demokratis. Dalam hal ini ada beberapa fokus pada interpretasi etis kewarganegaraan yaitu 1. Teori kewarganegaraan. 2. Peran warga. Yang ketiga, membangun keterlibatan warga. Yang kedua, pelayanan publik sebagai perpanjang kewarganegaraan. Pegawai negeri memiliki kewajiban etis untuk memperluas batas partisipasi publik dalam proses politik dengan cara yang mereka bisa. Yang ketiga, administrasi publik lama dan layanan klien. Administrasi publik lama berkaitan dengan pemberian pelayanan secara langsung, di mana yang dilayani ialah klien. Yang keempat, manajemen publik baru dan kepuasan pelanggan. Manajemen publik baru membawa administrator publik dan warga negara dengan menganggap penerima layanan sebagai pelanggan atau konsumen. Yang kelima,
layanan publik baru, dan layanan berkualitas bagi warga. Layanan publik berkeinginan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan memberikan layanan yang berkualitas. Pada bab 4 membahas tentang kepentingan umum. Dari berbagai pendapat para ahli tentang kepentingan umum dapat disimpulkan bahwa sulit jika bukan tidak mungkin untuk memahami kedalaman dan luasnya layanan publik tanpa pengakuan peran kepentingan publik. Sejalan dengan itu, kesulitan dan ambiguitas yang dihadapi dalam upaya untuk mendefinisikan dan menempatkan batasan konseptual di sekitar kepentingan publik lebih daripada dibawanya pada pemahaman kita tentang kewarganegaraan, pemerintahan, dan layanan publik. Di sini kita mengerti bahwa kepentingan publik itu ambigu dan cair. Model normatif. Dari banyak pandangan pendapat dapat disimpulkan bahwa model normatif ialah berkaitan dengan etika dalam menjalankan kepentingan publik. Pandangan ambilisionis untuk kepentingan umum. Pandangan mengenai kepentingan umum ini berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa kepentingan umum itu tidak bermakna, dan ada yang mengatakan kepentingan umum tidak ada diukur dan tidak diperlukan. Yang kedua, teori proses politik. Ada perdebatan antara beberapa ahli politik. Poin utama dari debat tersebut ialah apakah partai politik atau kelompok kepentingan umum adalah mekanisme yang disukai untuk representasi dalam kepentingan demokrasi. Yang ketiga, nilai bersama. Kepentingan publik berdasarkan nilai bersama menunjukkan proses yang melampaui interaksi kepentingan khusus untuk memasukkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusional bersama. Yang pertama, administrasi publik lama dan kepentingan umum. Dalam administrasi publik lama, kepentingan publik ditentukan oleh pembuat kebijakan yang dipilih secara populer. Yang kedua, manajemen publik baru dan kepentingan publik. Dalam gagasannya, manajemen publik baru didasarkan pada pemerintahan yang harus menciptakan arena pilihan seperti individu sebagai pelanggan dapat membuat keputusan berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Yang ketiga, layanan publik baru dan kepentingan publik. Layanan publik baru mempunyai tujuan untuk melampaui kepentingan pribadi dan bertindak berdasarkan kepentingan bersama atau kepentingan umum. Sedangkan kepentingan publik paling baik dianggap sebagai proses dialog dan keterlibatan komunitas. Pada bab 5 tentang nilai kewarganegaraan atas kewirausahaan, dalam perspektif tata kelola, Derhart mengatakan bahwa peran pemerintah adalah membuat dan menetapkan kebijakan, tetapi masyarakat juga dilibatkan dalam membuat kebijakan, karena masyarakat dianggap dapat menyuarakan apa yang mereka inginkan, dan pemerintah diminta untuk responsif terhadap hal itu. Selanjutnya, yang melaksanakan kebijakan adalah instansi-instansi pemerintah. Administrasi publik lama dan peran administrator. Pada administrasi publik lama terdapat pemisahan antara kebijakan dan administrasi. Para pemimpin politik yang terpilih diminta untuk membuat kebijakan, sedangkan para administrator ditugasi sebagai yang melaksanakan kebijakan. Manajemen publik baru dan peran administrator. Ada dua peran administrator pada manajemen publik baru, yaitu sebagai pengusaha kebijakan dan manajer publik. Pada peran pengusaha, administrator diminta untuk berperan lebih aktif dalam proses kebijakan, sedangkan pada peran manajer diminta untuk lebih mempromosikan kebijakan yang akan menguntungkan lembaga atau komunitas mereka. Peran administrator pada layanan publik baru adalah mendorong keterlibatan warga negara pada proses kebijakan. Administrator diminta untuk memberikan pengertian kepada warga negara agar lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Administrator juga diminta untuk responsif terhadap warga negara sehingga dapat menjadikan kebijakan yang berkualitas.
Pada bab 6 tentang berpikir kritis bertindak secara demokratis, implementasi dalam perspektif sejarah mengatakan bahwa pada awal perkembangan administrasi publik, implementasi kebijakan tidak terlalu dikenal karena tidak terlihat konsep atau fungsi yang terpisah. Implementasi kebijakan baru dikenal pada tahun 1970-an. Pada generasi pertama terdapat banyak penyimpangan dalam implementasi kebijakan. Untuk menghindari penyimpangan tersebut, dibuatlah aturan-aturan administrasi dan undang-undang agar dapat mengurangi penyimpangan implementasi. Implementasi generasi kedua lebih memfokuskan undang-undang yang realitas. Pada generasi kedua juga, pemimpin mengawasi dan memantau implementasi kebijakan agar tidak terjadi penyimpangan. Pada generasi ketiga, implementasi kebijakan lebih difokuskan untuk mendesain bagaimana cara implementasi kebijakan dengan baik. Karena jika dirancang dengan sebaik mungkin, maka kecil kemungkinan akan terjadi kegagalan dalam implementasi kebijakan. Bab 7. Layanan dan akuntabilitas publik baru. Pengukuran efisiensi dan hasil adalah penting, tetapi mereka tidak dapat mengatasi atau mencakup harapan lain yang kami pegang agar administrator publik bertindak secara bertanggung jawab, etis, dan sesuai dengan prinsip demokrasi dan kepentingan umum. Kettle mengungkapkan lebih kuat lagi bahwa pengejaran praktik bisnis dan reformasi yang didorong pasar merupakan serangan agresif terhadap tradisi akuntabilitas demokrasi. Pertama, privatisasi dan upaya meniru sektor swasta mempersempit ruang lingkup akuntabilitas dan menempatkan fokus pada memenuhi standar dan memuaskan pelanggan. Perusahaan swasta yang bertanggung jawab kepada pemegang sahamnya tidak sama dengan lembaga pemerintah yang responsif terhadap warganya. Untuk menjadi tanggap terhadap pelanggan, perusahaan swasta berupaya menyediakan produk atau layanan yang diinginkan dan berkualitas, dapat diterima, semurah mungkin. Custom sebagai tidak harus menyukai produk atau membelinya kecuali mereka memilih untuk melakukan. Pemerintah harus menyediakan layanan atau produk yang diinginkan oleh mayoritas warganya. Berdasarkan pemeriksaannya terhadap program kesejahteraan anak suatu negara, Lezes menyimpulkan bahwa efisiensi dan efektivitas saja bukan satu-satunya standar administrasi publik yang tersedia untuk mengatur keberhasilan privatisasi. Ketegangan dan paradoks yang diidentifikasi Harmon dan lainnya tidak dapat direduksi dan tidak dapat dihindari dalam sistem pemerintahan demokrasi kita. Melayani daripada mengarahkan. Kepemimpinan berubah dalam banyak hal, dan kita harus memperhatikan perubahan itu. Warren Bennis memprediksi dengan tepat beberapa tahun yang lalu, kepemimpinan akan menjadi proses yang semakin rumit dan peranata multilateral. Administrasi all dan manajemen langsung sangat penting di sektor publik. Administrator kami bekerja dengan warga negara dan semua jenis kelompok warga, seperti yang disarankan pada bab 5. Layanan dan kepemimpinan publik baru. Kepemimpinan transformasional adalah konsep kunci dalam sebuah studi klasik. Memang, pemenang penghargaan Pulitzer yang ditulis oleh Harvard Political ilmuwan James McGregor Booms dan berjudul Leadership, Nilai, Motivasi, Keinginan, Kebutuhan, Minat, dan Harapan baik pemimpin maupun pengikut harus diwakili agar kepemimpinan terjadi. Kepemimpinan bersama. Mereka mungkin termasuk kelompok diskusi, debat formal, audiensi publik, gugus tugas, konsisten dengan diskusi kita sebelumnya tentang pemerintahan berbasis jaringan dan pemangku kepentingan yang beragam kelompok kepentingan dan advokasi khusus serikat pekerja akademis media. Kesimpulan, dalam New Public Service, kepemimpinan didasarkan pada nilai-nilai yang dibagikan ke seluruh organisasi dan dengan komunitas. Pertama, administrator publik harus mengetahui dan mengelola lebih dari sekedar persyaratan dan sumber daya program mereka.
Pada bab 9 tentang hargai manusia bukan hanya produktivitasnya, Denhart menjelaskan bahwa dalam pendekatan manajemen dan organisasi, NPS menegaskan betapa pentingnya dalam mengelola manusia. Dan jika perhatian yang tidak mencukupi diberikan pada nilai-nilai dan kepentingan masing-masing anggota, maka upaya untuk mengendalikan perilaku manusia itu sendiri akan mengalami kegagalan dalam jangka yang cukup panjang. Dalam melakukan tugasnya di organisasi, manusia atau pekerja harus dipaksa atau dibujuk agar tugasnya sesuai dengan struktur organisasi. Salah satunya ialah struktur organisasi birokrasi yang bercirikan hierarki otoritas, aturan, dan prosedur yang diatur dan posisi formal dengan tugas tetap seperti yang dikemukakan oleh Weber. Dalam Old Public Administration atau OPA, pekerja akan bekerja keras jika diberi insentif uang, harus dikendalikan dan harus diancam, dan diberi hukuman jika kinerja yang mereka lakukan buruk. Dalam New Public Management atau NPM, lebih mementingkan diri sendiri dan berusaha untuk memenuhi tujuan mereka sendiri kecuali jika mereka diawasi dan diberi insentif uang. Berbeda dengan OPA dan NPM, NPS sendiri menekankan unsur-unsur perilaku manusia seperti martabat manusia, kepercayaan, rasa memiliki, kepedulian terhadap sesama, pelayanan, dan kewarganegaraan berdasarkan cita-cita bersama dan kepentingan umum. Tak hanya itu, NPS ini juga menekankan kepemimpinan bersama, kolaborasi, dan pemberdayaan yang menjadi norma baik di dalam maupun di luar organisasi. Pada bab 10 tentang layanan publik baru dijelaskan tentang partisipasi warga dalam pelayanan publik dilakukan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai demokrasi seperti dalam membangun kembali kota New York, di mana pemerintah kota New York mendengarkan dan memperhatikan nasihat-nasihat dari warganya secara jelas. Yang kemudian, proses pelibatan warga negara dengan pemerintah ini bisa membawa hubungan kerja ke arah yang lebih baik dan penyampaian layanan yang lebih berkualitas. Seperti dalam contoh CIPA. CIPA ini merupakan proyek penilaian kinerja yang diprakarsai oleh warga negara, di mana proyek ini dirancang untuk melihat pengukuran kinerja pegawai negeri dalam sudut pandang warga negara. Tak hanya itu, NPS juga harus aktif dalam menyambut dan mendengarkan apa yang publik katakan. NPS juga menopang kepentingan publik dengan membuka platform yang lebih terbuka agar masyarakat dapat tahu dan dapat melihat pekerjaan apa yang dilakukan oleh NPS. Inti dari pelayanan publik baru ini adalah melakukan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya dan proses memperjuangkan cita-cita pelayanan untuk kepentingan publik. Kesimpulan, pada bab sebelumnya telah disajikan kerangka teoritis yang mengutamakan demokrasi, kewarganegaraan, dan pelayanan untuk kepentingan publik atau yang disebut dengan layanan publik baru. Buku ini berpendapat bahwa layanan publik baru ini menawarkan alternatif yang penting dan layak untuk kedua model manajemen publik tradisional dan sekarang dominan manajerial. Alternatif ini telah dibangun atas dasar eksplorasi teoritis dan inovasi praktis di badan publik. Layanan publik baru bukanlah langkah yang berurutan atau proses linier. Semua mengandalkan dan merupakan ekspresi dari prinsip inti yang sama. Mereka membentuk jalinan yang saling tergantung dari seluruh struktur layanan publik. Layanan publik baru bukan hanya mode atau teknik manajemen baru, namun ini merupakan definisi tentang siapa kita dan mengapa kita melayani orang lain, atau bisa disebut dengan penataan ulang nilai-nilai yang fundamental.